Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Resma Novita, NPM 2021010228, kelas D, semester 6. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang bangunan hukum Islam di Indonesia. Devin Law dan Man Model Law sebagai teori hukum, hukum Islam dikategorikan sebagai Devin Law karena aturan-aturan yang ada di dalamnya dibuat langsung oleh Tuhan untuk mengatur kehidupan manusia di dunia ini. Bila kita perhatikan pengertian di atas yang telah disebutkan, betul-betul menempatkan hukum Islam sebagai entitas yang murni bersifat top-down dan melepaskan aspek-aspek historis sosiologisnya. Sebagaimana yang dapat kita pahami pula dari kutipan di bawah ini, yaitu konsep hukum menurut usul fikih pada dasarnya terletak di atas pandangan bahwa hukum itu bersifat keagamaan. Sejak periode paling awal sejarah Islam, hukum telah dipandang sebagai keluar dan merupakan bagian dari syariah. Adapun syariah sebagaimana telah dijelaskan adalah pola tingkah laku manusia yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Konsep hukum seperti ini sejalan dengan pandangan bahwa hukum itu harus bersumber langsung atau tidak langsung dari wahyu Tuhan, yaitu Al-Quran dan penjelasannya dari Nabi Muhammad SAW yang disebut sunnah. Bila dikutip yang telah disebutkan sebelumnya dikaitkan dengan politik, maka itulah yang disebutkan dengan nomokrasi negara Islam. Sifat nomokrasi negara Islam menunjukkan kepercayaan terhadap supremasi hukum suci yang menjadi sumber otoritas pemerintah. Peraturan suci seperti secara inheren memiliki karakter supranatural dan yang luar biasa. Ikatan-ikatan penyatuan antara agama dan negara dan supremasi hukum suci berasal dari kehendak Tuhan secara bersama-sama menegaskan kembali kewajiban setiap hamba untuk taat kepadanya. Menurut Kaduri, warga negara Islam adalah hamba Allah dan hukum-hukumnya adalah hukum suci. Karena ia berasal dari Allah Subhanahu wa taala, tidak diterapkan oleh manusia. Hukum suci seperti itu adalah pasti benar dan manusia hanya bisa mematuhi kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih mengetahui dari otoritas maupun terhadap kebutuhan-kebutuhan hambanya. Pada kenyataannya, hukum Islam merupakan perintah Tuhan dan karenanya bersifat mengikat sebagai sebuah cita-cita agama yang berbeda dengan hukum buatan manusia dan dianggap sebagai fenomena sosial yang tunduk pada kebutuhan manusia dan nilai-nilainya. Perkembangan hukum Islam di Indonesia pada bagian ini kita akan mendiskusikan relevansi epistemologi hukum Islam Indonesia dengan pembangunan hukum Islam dengan pembangunan nasional. Namun sebelum kita lebih jauh membahas persoalan tersebut, terlebih dahulu sebaiknya mengetahui apa yang dibutuhkan hukum nasional dan bagaimana cara kita mewujudkannya hukum nasional tersebut. Melalui penjelasan terhadap aspek-aspek inilah kita akan mengetahui relevansi epistemologi hukum Islam dengan pembangunan hukum nasional. Pembangunan hukum di Indonesia dalam rangka membangun sistem hukum nasional, pemerintah menerapkan kebijaksanaan untuk memanfaatkan 3 sistem yang eksis di Indonesia, yaitu sistem hukum adat, Islam, dan Barat. Sebagai bahan berlakunya ketiga sistem hukum sangat berkontribusi dalam pembangunan hukum nasional. Tatanan hukum nasional Indonesia dapat mengandung dari ciri-ciri yang pertama, berwawasan kebangsaan dan berwawasan Nusantara. 2. Mampu mengakomodasi kesadaran hukum kelompok, etnis, kedaerahan, dan keyakinan agama. 3. Sejauh mungkin berbentuk tertulis dan terunifikasi. 4. Bersifat rasional. 5. Responsif. Perkembangan hukum Islam di Indonesia, yaitu sarana dan prasarananya, berdasarkan penjelasan, tampak sekali dalam hal penerapan kebijaksanaan hukum di Indonesia, pemerintah telah menjadikan hukum Islam sebagai bagian dari hukum nasional. Kondisi ini tidak semata-mata terjadi di Indonesia, tetapi terjadi pula di negara-negara berkependudukan Muslim, baik yang memiliki konstitusi Islam maupun yang tidak memilikinya.
sebagai sebuah sistem hukum atau bagian dari sebuah sistem hukum. Ia mempunyai teks tertulis dalam bidang-bidang yang dicakupnya, memiliki lembaga peradilan sesuai tingkat-tingkatan yang diperlukan, dan mempunyai alat penegak hukum untuk menjalankannya. Sekian yang dapat saya jelaskan. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.